disebutkan nama Muhammad. Ternyata bukan Muhammad saja, para sahabat juga dipuji dalam Taurat dan Injil. Kata Allah, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuh min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan para sahabat di mana? Di Taurat. Allah sebutkan mereka rajin sholat, rajin ibadah, tersebut dalam Taurat, meskipun sekarang mungkin tidak didapatkan, Allah alam. Tapi Allah sebutkan pernah ada pujian terhadap sahabat di mana? Taurat. Padahal sahabat belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Injil, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Demikian juga perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti dalam Taurat dan Injil, bukan cuma disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudaraku yang menyaksikan tayangan-tayangan PSD selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pernyataan Pastor Saifuddin ya, yang menanggapi ya mereka yang menyatakan bahwa Injil sudah dipalsuikan, saudara. Alkitab sudah dipalsuikan. Saudara pernah mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti itu dari sebelah, saudara? Kalau mereka yang ngomong seperti itu, tidak ada tindakan hukum. Ya, maka apologet Kristen lah yang akan menanggapi, mengklarifikasi apakah benar atau tidak, saudara. Ya, tetapi kalau misalnya contoh-contoh Pastor Saifuddin ya mengungkapkan sesuatu, maka langsung dinyatakan bahwa dia adalah tersangka. Ya, jadi saudara bisa mikir sendiri ya apa yang terjadi. Padahal ada banyak pernyataan-pernyataan dari sebelah yang mengatakan bahwa Injil sudah dipalsuikan. Tetapi bagaimana mungkin mereka masih percaya bahwa ada di dalam Taurat nubuatan tentang nabi mereka yang akan datang. Ya, untuk itu saudaraku, bagaimana channel-channel yang di sebelah menampilkan Pendeta Saifuddin, saya pun menampilkan. Dan ini pernyataan Pendeta Saifuddin tentang benarkah seseorang yang dinubuatkan itu dari Taurat. Karena kalau saya lihat saudara, pasti dia tahu karena dia dari sebelah perbandingannya kan. Nah, untuk itu saudara, ini untuk memberikan pemahaman kepada saudara. Ya, walaupun saya yakin tidak ada nabi lain yang dinubuatkan di dalam Alkitab selain Tuhan Yesus Kristus yang akan datang, saudara ya. Nah, langsung saja kita mendengarkan pernyataannya. Ini khusus iman Kristen untuk memberikan pemahaman agar saudara tidak bimbang dan tidak diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang menipoi iman kita di luar sana, sehingga saudara tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi ini khusus iman Kristen. Selamat menyaksikan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudaraku yang non-muslim yang berbahagia dimanapun kalian berada dan dimanapun sekarang Anda susah bagaimanapun tetap bahagia karena damai sejahtera Tuhan Khalik langit bumi selalu berada di tengah-tengah Anda sekarang sampai selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku fillah, saudara, Musa pernah menubuatkan tentang kekasih Allah. Anda tanya, apakah benar begitu? Saudara-saudara, kaum muslim itu percaya bahwa Al-Quran, hanya percaya kepada Al-Qurannya, tetapi tidak percaya kepada Alkitab. Padahal mereka mengklaim kalau Alkitab dan Al-Quran itu datang dari Allah, sosok Tuhan mereka. Karena mereka percaya bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen sudah memalsukan Alkitab dari kebenaran asalnya. Namun mereka membuat pengecualian. Al-Quran mengajarkan bahwa sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, mengikuti Rasul, Nabi yang ummi namanya. Mereka dapati tertulis di dalam Injil. Nah, itu di surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Al-A'raf itu surat ke-7. 7, 156, 157 sampai 157.
Bandingkan juga di dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musaddaqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kamu semua, memberi kabar gembira bahwa apa yang ada di dalam tangan kalian itu adalah Taurat, dan kabar gembira ini saya harus sampaikan kepada kalian datangnya seorang nabi setelah aku, namanya itu. Kalau itu Ahmad itu ya nama nubuatan orangnya gitu. Wah, sangat lihai kalau Anda itu berbahasa Arab. Jadi di surat Al-A'raf 156 sampai 157 itu nabi yang gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa ayat dalam Al-Quran ini benar, orang Muslim mempelajari Alkitab dan mengutip dari sana yang dalam pandangan mereka menunjuk bahwa Muhammad memang sudah dinubuatkan di dalamnya. Mereka mengambil Ulangan 18 ayat 18 mulai dari ayat 15 kalau yang dipakai oleh para ustadz di mana-mana untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu menyebutkan sudah dinubuatkan. Nah, lalu mereka mengais ayat itu. Yang paling terkenal adalah Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara mereka. Dari antara mereka ini adalah keturunan Ismail. Begitu cara mereka memodifikasi ayat bahwa Alkitab sudah menubuatkan, tetapi yang lainnya palsu semuanya, sudah dipalsukan semuanya karena tidak ada nama. Lalu sekarang ini ada saya nggak bisa menerangkan itu. Nah, ada anak-anak muda itu yang sudah paham, menjelaskannya bagus sekali. Jadi kaderisasi penginjil ini di YouTube luar biasa, sehingga Muslim kewalahan untuk menyebutkannya begitu. Nah, ada Ustadz, saudara-saudara, bukan cuma disebut nama Nabi Muhammad SAW. Maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Benar, dalam Taurat dan Injil disebutkan nama Muhammad. Ternyata bukan Muhammad saja, para sahabat juga dipuji dalam Taurat dan Injil. Kata Allah, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuh min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan para sahabat di mana? Di Taurat. Allah sebutkan mereka rajin salat, rajin ibadah, tersebut dalam Taurat, meskipun sekarang mungkin tidak didapatkan, Allah alam. Tapi Allah sebutkan pernah ada pujian terhadap sahabat di mana? Taurat. Padahal sahabat belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Injil, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Demikian juga perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti dalam Taurat dan Injil, bukan cuma disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Gitu. Jadi para sahabatnya itu sudah ditulis di dalam Taurat dan Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi. Untuk menggoncangkan orang-orang itu agar orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu bahwa mereka sudah memalsukan Alkitab karena menghapus nama. Sekali lagi, tidak ada Taurat dan Injil dipalsukan. Alkitab itu apa adanya sampai sekarang, dan bisa dibuktikan dari penemuan naskah Laut Mati bahwa apa yang tertulis dengan Taurat, Injil, Zabur sekarang ini semua ada di sana, tertulis semuanya.